Good. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan atau yang sering disebut UNRIKA, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 6 mata kuliah Pengendalian dan Penjamin Mutu dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang tugas kontrol chat menggunakan Minitab dengan referensi buku Statistical Quality Control pengarangnya Douglas C. Montgomery. Oke, sebelum video ini dilanjutkan, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Wasiun dengan NIM 251414013. Kemudian Mas Andrian R. Febrianto dengan NIM 251414025. Kemudian Mbak Silmi Faridatuluzna dengan NIM 251414153. Kemudian dengan saya sendiri Budi Sulistyo dengan NIM 2510174. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mas Wasiun. Untuk Mas Wasiun waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang soal untuk 7.33 untuk soal nomor 7 eh, berdasarkan function non-conforming control chart di latihan 7.4 temukan ekivalen irisan P-chart. Bentar Pak, saya baca. Untuk menyelesaikan masalah ini, bagan kendali irisan pi akan dibuat menggunakan data yang disediakan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, hitung total unit yang tidak sesuai dengan jumlah sampel. Jumlah unit yang tidak sesuai atau non-conforming unit adalah total dari kolom non-conforming unit dari hari pertama sampai hari ke-20. Jumlah sampelnya adalah jumlah hari, yaitu 20 hari. Untuk menghitungnya, kita mentotalkan semua non-conforming unit. Contohnya di hari pertama ada 3, di hari kedua ada 2, di hari ketiga ada 4, dan begitu terus sampai hari ke-20. Untuk langkah yang kedua, kita menghitung garis tengah atau center line. Garis tengah untuk bagian irisan P atau center line irisan P adalah rata-rata jumlah unit yang tidak sesuai per sampel. Ini dihitung dengan membagi total unit yang tidak sesuai dengan jumlah sampel. Rumusnya, center line irisan P sama dengan total non-conforming unit dibagi jumlah sampel. Di sini total non-conforming unitnya adalah 50 dibagi jumlah sampelnya 20 hari, jadi dia center line-nya 2,5. Langkah yang ketiga, hitung proporsi rata-rata atau P. Untuk menghitung batas kendali, proporsi rata-rata unit yang tidak sesuai dalam kurung P diperlukan karena ukuran sampel N tidak diberikan. Diasumsikan bahwa setiap non-conforming unit adalah unit yang tidak sesuai dari satu sampel. Oleh karena itu, jumlah unit yang tidak sesuai per hari sama dengan irisan P. Dengan asumsi ukuran sampel N adalah konstan dan total non-conforming unit adalah E irisan PI sama dengan 50, maka P min
dapat dihitung jika ukuran sampel N diketahui. Namun karena data yang diberikan sudah berupa jumlah non-conforming unit, kita bisa menggunakan rumus irisan pichat. Nah, di sini untuk rumusnya untuk mencari UCL irisan Pi sama dengan CL irisan Pi ditambah 3 akar dari si centerline irisan Pi. Untuk mencari LCL irisan Pi sama dengan CL irisan Pi dikurangi 3 akar dari CL irisan Pi. Maka bagan kendali irisan Pi yang ekuivalen untuk data di atas memiliki parameter sebagai berikut. Satu, garis tengah atau centerline adalah 2,5. Untuk batas kendali atas atau upper atau UCL adalah 7,243 dan batas kendali bawah atau LCL adalah 0. Berikut penjelasan dari soal nomor 7,33. Terima kasih Pak Budi. Untuk 7,49 siapa yang mau jelaskan ya? Mas Andrian ya? Sama Mas Andrian sama soalnya Pak. Oke, berarti saya next dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wasiun untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk next slide akan dijelaskan Mas Andrian. Waktu dipersilakan untuk Mas Andrian. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Saya lanjutkan untuk penjelasan soal selanjutnya, di mana di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7,29, di mana soal ini itu kita disuruh untuk mencari fraction non-conforming control chart itu dengan centerline-nya itu 0,01 dengan menggunakan 2 sigma sebagai control limit. Nah, kemudian untuk soal poin A ini, itu kita disuruh untuk mencari berapa besar ukuran sampel atau N-nya agar lower control limit ini atau LCL ini itu tidak bernilai 0. Nah, dari soal ini itu kita mendapatkan data atau kita mendapatkan objek untuk membuat fraction non-conforming control chart atau P-chart ini dengan pertama kita punya data centerline atau P-bar-nya itu di 0,01, kemudian control limitnya ini atau Z-nya ini di 2 sigma. Nah, yang akan kita cari ini adalah nilai N-nya atau jumlah sampel atau ukuran sampelnya. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaiannya ini saya mengambil referensi dari buku statistik kontrol, di mana dari rumus itu menjelaskan bahwa LCL ini pada P-chart ini rumusnya yaitu P bar minus Z dikali akar kuadrat P bar dalam kurung 1 kurang P bar dan dibagi dengan N. Nah, dari rumus ini kita harus jabarkan lagi supaya nilai N-nya ini itu di atas 0. Kemudian didapat persamaan di bawah ini, yaitu P bar dikurang Z dikali akar kuadrat P bar dalam kurung 1 kurang P bar dibagi N lebih dari 0. Karena yang akan kita cari adalah LCL tidak bernilai 0 atau di atas 0. Kemudian dari rumus ini kita bisa jabarkan lagi sampai akhirnya kita mendapatkan final persamaan yaitu N lebih dari P bar dalam kurung 1 kurang P bar dibagi P bar bagi Z kuadrat. Nah, dari rumus persamaan ini kemudian kita tinggal masukkan angka atau data yang kita punya tadi.
yaitu P bar kita punya angka 0,01 dan Z atau kontrol limitnya kita punya 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus persamaan ini. Dan didapatkan N-nya itu adalah 396 kali atau sampelnya itu sebanyak 396 kali. Jadi untuk poin A ini ukuran sampel yang digunakan agar LCL tidak bernilai 0 yaitu 396. Kemudian dari soal poin A ini kita dapatkan grafik, bisa dilihat di slide. Grafik ini menjelaskan hubungan antara LCL versus sample size atau N. Jadi untuk sumbu Y ini itu ada LCL, lower control limit, dan sumbu X ini itu sample size-nya atau jumlah size atau N-nya. Dan untuk garis biru ini itu adalah LCL-nya. Dan untuk garis merah putus-putus ini itu adalah N-nya. Jadi dari grafik ini itu menerangkan bahwa titik temu atau titik supaya LCL itu tidak bernilai 0 itu ada di angka 396 kali. Semakin banyak percobaan yang dilakukan atau semakin banyak sampel N-nya yang kita dapatkan itu akan lebih baik karena nilainya itu akan menjauh dari titik 0. Next, Pak. Kemudian untuk soal B ini itu masih sama seperti soal poin A. Jadi kita disuruh untuk mencari ukuran sampelnya atau N-nya. Bedanya di sini adalah kita menggunakan rumus dengan referensi statistical control ini untuk mendeteksi probabilitas pergeseran dari 0,04 menjadi 0,50. Nah, dari soal ini kita bisa punya data seperti berikut. UCL-nya ini kita datanya yaitu 0,05. Kenapa saya buat 0,05? Karena yang akan kita kontrol di sini kebalikan dari poin A tadi. Kalau poin A itu LCL, di sini UCL-nya. Karena kita mau ngontrol dia ini pergeserannya di 0,50, tidak lebih dari 0,50. Jadi UCL-nya itu kita kontrol di 0,50. Kemudian P-bar-nya itu 0,4 dan Z atau kontrol limitnya itu masih sama menggunakan 2 sigma dan N-nya inilah yang akan kita cari. Rumusnya itu kebalikan dari LCL tadi. Kalau LCL tadi itu P-bar minus Z, kalau ini UCL sama dengan P-bar plus Z. Kemudian dari rumus ini tinggal kita masukkan data angka yang kita punya. Seperti berikut 0,05 sama dengan 0,04 ditambah 2 dikali akar kuadrat 0,04 dalam kurung 1 kurang 0,04 dibagi N. Nah, yang akan kita cari itu adalah nilai N. Jadi nilai N ini itu bukan sebagai objek, tapi harus menjadi objek. Jadi harus kita keluarkan dari persamaan ini. Didapatlah persamaan finalnya itu di N sama dengan N sama dengan 0,0384 dibagi 0,0025. Nilai ini dari mana? Bisa dilihat dari penjabaran 0,01 sama dengan 2 dikali akar kuadrat 0,038 per N. Sampai ke bawah yaitu 0,0225 sama dengan 0,0384 dibagi N. Jadi N ini akan kita pindahkan ke depan. Didapatlah hasil 1536 kali untuk ukuran sampel yang diperlukan untuk mendeteksi pergeseran 0,04 menjadi 0,05. Dari soal poin B ini kita bisa membuat grafik dengan data yang kita punya. Sama grafiknya dengan poin A tadi, bedanya di sini hanya titik pastinya untuk mendapatkan UCL di 0,05 itu
percobaan itu sebanyak 1536 kali. Kesimpulan dari poin B ini itu semakin sedikit pergeseran yang kita deteksi, maka semakin besar juga jumlah sampel yang kita butuhkan. Jadi kalau di poin A tadi semakin besar semakin bagus karena menjauhi dari nol, di poin B ini titik pastinya itu hanya 1. Jadi lebih dari itu maka nilainya akan turun. Jadi yang kita kontrol adalah 0,05, lebih dari 1536, maka nilainya akan semakin menjauh dari 0,05. Jadi akan out of control. Kemudian lanjut, Pak. Oke, untuk poin soal 7,49 ini itu kurang lebih hampir sama. Bedanya di sini lebih singkat, jadi kita hanya disuruh untuk mencari probability limitnya untuk control chart non-confirmate, di mana kita punya nilai C atau center line-nya ini itu 7,6. Jadi dari soal ini kita bisa dapat data C-nya itu di 7,6, kemudian LCL-nya ini kenapa saya ambil 0,025, ini karena kita disuruh mencari probability limit. Jadi probability limit itu kan ya pasti upper dan lower. Jadi karena 0,025 ini nilainya paling kecil akan saya jadikan sebagai lowernya, dan 0,975 ini akan saya jadikan UCL-nya. Apakah kita bisa langsung membuat grafik UCL dan LCL dari data ini? Itu belum bisa karena masih nilainya ini masih tidak satu kesatuan. Dalam arti ini nilainya tidak sama, yang satu bulat, yang satu koma. Jadi harus kita ubah dulu nilai LCL dan UCL ini. Kita bisa menggunakan Minitab sebagai salah satu caranya. Jadi di Minitab itu kita bisa menggunakan menu probability distribution. Jadi di soal ini kita pakai distribusi Poisson. Kalau yang soal sebelumnya kita menggunakan distribusi normal. Nah, kalau di soal ini kita pakai Poisson, di mana tinggal kita input angka, kemudian dia akan mengkalkulate sendiri. Jadi tinggal kita input main-nya itu, kita punya 7,6, tinggal kita input 7,6, kemudian nilai konstannya kita masukkan yang tadi, 0,025, karena kita mau cari LCL-nya dulu. Kemudian tinggal kita okekan, dia akan menghitung sendiri. Dapatlah nilai LCL itu 2 dan 3. Jadi bisa 2, bisa 3, karena di sini ada 2 kemungkinan. Dan kemudian untuk UCL ini sama caranya dengan LCL tadi. Tinggal kita input nilai main-nya atau center line-nya itu 7,6, dan konstannya itu kita input di angka 0,975. Terus kita tinggal okekan, maka dia akan kalkulate sendiri, dapatlah nilai itu 12 dan 13. Dari nilai ini baru kita bisa membuat grafik kontrolnya. Karena soal ini hanya disuruh untuk membuat grafik kontrol upper dan lower dengan panduan center line-nya itu 7,6. Setelah nilai ini kita dapat, kita tinggal buat grafik seperti yang di slide kanan ini. Ada 2 grafik, karena di sini kita punya 2 nilai, 2 LCL-nya 2, UCL-nya 12, dan satu lagi LCL-nya 3 dan UCL-nya 13. Jadi dari grafik ini kita ambil angka yang paling tinggi dan paling rendah. Jadi kita bisa pakai 2 dan 13, atau mau salah satunya juga bisa. Jadi saya ambil 13 untuk UCL-nya. Jadi semua nilai yang di atas 13 itu out of control. Jadi secara statistik tidak memenuhi syarat. Maka harus dilakukan perbaikan atau percobaan lagi. Kemudian untuk batas bawahnya itu saya bisa menggunakan 2 atau 3, itu tergantung dengan masing-masing pembuatnya. Jadi kesimpulan dari soal nomor 7,49 ini bahwa
kita hanya disuruh untuk membuat kontrol upper dan lower berdasarkan dengan center line yang kita punya. Jadi semua nilai uppernya itu yang bernilai 13 dianggap tidak memenuhi syarat. Yang di bawah nilai upper atau 13 tadi itu memenuhi syarat untuk statistik control chart ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya terima kasih. Saya lanjut kembalikan ke Pak Budi. Baik, terima kasih Mas Andrian atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Silmi. Waktunya dipersilakan Mbak Silmi. Baik, terima kasih Pak. Untuk soal 7.31, jadi ada sebuah proses produksi bearing yang dikontrol dengan sebuah nonkonformitas control chart dengan size sampel N-nya itu 100 dan juga diketahui center line-nya itu 0,02. Untuk yang A, kita disuruh mencari 3 sigma atau batas 3 sigma untuk chartnya. Oh ya, bisa kita lihat sudah diketahui garis pusat atau CL-nya itu 0,02. Kemudian bisa kita lihat di chart itu batas kontrol atas atau UCL-nya 0,062. Yang bergaris merah yang paling atas dan kemudian ada batas kontrol bawah atau LCL-nya 0, yang di paling garis merah yang paling bawah. Kemudian untuk yang B, kita disuruh menganalisa 10 sampel baru dengan N-nya diketahui 100. Bisa kita lihat sebentar. Oh ya, untuk mencari titiknya itu dengan cara number non-conforming-nya ini dibagi dengan N. Misal 5 dibagi 100, yang mana hasilnya 0,05. Kemudian kemudian diaplikasikan ke semua ke 10 sampel, yang mana hasilnya sudah ada di dalam chart dengan titik yang berbeda-beda. Nah, terdapat satu chart yaitu di titik 0,08, di titik 4, maaf, yang mana itu di luar dari batas kontrol atas atau UCL-nya yang mana 0,062. Jadi proses ini tuh tidak berada dalam kontrol statistik atau bisa disebut out of control. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk next, Pak. Oke, selanjutnya untuk soal 7.51. Jadi kita harus mengobservasi final inspection-nya dari tabel 7E.15. Does the process appear to be in control? Apakah proses ini muncul di tampak berada dalam kontrol statistik? Bisa kita lihat di dalam chart itu ada garis pusatnya atau CL-nya di U-bar 7,0 yang warnanya hijau. Kemudian ada UCL-nya, batas kontrol atas itu 14,94 dan LCL-nya 0.
untuk mendapatkan titiknya untuk mendapatkan titiknya itu dengan cara total ketidaksesuaian dibagi dengan total unit yang mana ini total number of imperfections itu ditambah semuanya dibagi dengan jumlah dari number of assemblies inspected menghasilkan 182,26 sama dengan 7 itu untuk mendapatkan garis pusatnya. Kemudian batas kendali UCL dan LCL-nya bervariasi atau bergerak naik turun karena jumlah unit yang diperiksa bervariasi setiap hari dari 1 hingga 4 unit dan titik kendali out of control semua 10 titik sampel berada di dalam batas kendali masing-masing. Jadi tidak ada yang keluar, tidak ada yang melampaui UCL dan LCL. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Silmi. Selanjutnya saya akan coba membahas masalah soal nomor 7,39. Ini lanjutan soal nomor 7,37 sebenarnya. Perhatikan proses pembuatan kertas pada latihan 7,37. Eh, buatlah buatlah diagram U standar untuk proses ini. Jadi di sini diminta dari tabel 7E.11 ini diminta untuk membuat diagram U standar ya menggunakan Minitab. Jadi inilah hasil diagramnya U standar dari tabel 7E.11. Jadi di sini ada 3 variabel hari, di sini ada number of roll produce, di sini ada total number of imperfection. eh Kayaknya di sini nggak ada yang perlu dijelaskan karena di sini cuman meminta untuk membuat tabel dengan U-chart dalam proses ini. Selanjutnya di soal nomor 7,55 itu perangkat televisi portable yang telah dirakit akan menjalani inspeksi akhir untuk mendeteksi cacat permukaan. Prosedur prosedur penyeluruhan ditetapkan berdasarkan persyaratan bahwa jika jumlah rata-rata ketidaksesuaian per unit adalah 4,0, maka probabilitas untuk menyimpulkan bahwa proses berada dalam kendali adalah 0,99. Tidak boleh ada batas kendali bawah atau LCL ya. Jadi di sini yang diminta apa jenis cat yang tepat untuk proses ini dan berapa UCL-nya. Jadi kalau dari sini kita jenis cat yang tepat adalah menggunakan C-cat dan ini C-catnya sudah kita buat menggunakan Minitab dan untuk UCL-nya atau upper control limit kita pakai rumus UCL sama dengan C ditambah Z akar C itu hasilnya 9,15 karena UCL itu angka UCL itu harus digenapkan makanya UCL kita bulatkan menjadi 9. Ini hasil C-chart yang kita dapatkan dari tabel 7E.15. Di sini ada 3 variabel juga, ada hari, ada number of assembly inspection, ada total of imperfection. Jadi dari 3 variabel ini didapatlah 3 chart dengan menggunakan C-chart. Kayaknya waktunya tinggal sedikit lagi nih. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai control chart menggunakan Minitab. Kesimpulannya, semua contoh soal yang ada di buku Statistical Quality Control
bisa kita kerjakan menggunakan Minitab. Yang terpenting dia ada data atau tabelnya. Baik, sekian video penjelasan tentang kontrol chart menggunakan Minitab dari kami, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 6, mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu. Ikuti terus video-video kami selanjutnya ya. Sekian dari kami dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.